Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 28 Agustus 2026, Yohanes 12 ayat 12 sampai 26 masih menjadi perenungan kita. Kita akan melihat dua syarat yang diberikan Yesus menjadi pemimpin rohani. Saudara, pemimpin di dunia ini membutuhkan pemimpin-pemimpin bukan hanya pinter, berkualitas otaknya, tapi juga hatinya. Apa itu? Yang pertama, saudara ya, ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apakah Yesus sedang mengatakan bahwa kita harus membenci hidup kita? Tidak. Yesus maksudkan adalah kita harus mati terhadap diri sendiri. Karena melalui mati terhadap dosa, melalui penyangkalan diri, itu satu-satunya cara kita dimuliakan, disempurnakan. Apapun yang ingin kita capai, saudara, jika Tuhan mengendakinya misalnya jadi pemusik andal, akademikus, saudara, apapun, kematian itu kuncinya. Pak Jeruski yang terkenal, saudara, setelah menyelesaikan konser yang cemerlang, seorang wanita pengagumnya berkata, "Tuhan, Anda seorang jenius." Pak Jeruski menjawab ibu ini, "Nyonya, sebelum saya menjadi seorang jenius, saya adalah seorang pekerja keras. Kecemerlangan datang melalui kerja keras dan penyangkalan diri. Kurang tidur." Pelari terkenal Jim Ryun, saudara, mencetak rekor untuk lari 1 mil ketika berusia 18 tahun. Berkata tentang latihannya begini, "Saya akan berlari sampai merasa tidak sanggup mengambil satu langkah lagi. Lalu saya akan berlari sampai merasa paru-paru saya akan meledak. Ketika saya sampai pada keadaan itu, saya akan berlari sampai saya pikir saya akan pingsan. Ketika saya melakukan itu, saya sedang mengalami kemajuan." Saudara, prinsip luar biasa ya. Prinsip yang sama juga berlaku pada pernikahan. Penyangkalan diri adalah kunci kepada pernikahan yang harmonis dan memuliakan Allah. Paulus mengatakan kuasa Allah sempurna melalui kelemahanku. Di saat aku lemah, aku kuat. Saudara, apakah kita ingin menjadi kaya? Kita harus menjadi miskin dulu dalam roh, kata Yesus. Apakah kita ingin menjadi yang pertama? Kita harus bersedia menjadi yang terakhir. Apakah kita ingin memerintah? Kita harus melayani. Apakah kita ingin hidup? Kita harus mati. Itu kata Yesus. Intinya adalah rendah hati seperti Yesus. Petrus mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya pada waktunya Ia meninggikan engkau." Pada waktunya, waktu Tuhan, bukan waktumu. Yohanes Pembaptis berkata, "Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil." Orang dunia berkata, tahta kita, ego kita, diri kita yang semakin besar, bukan Dia, bukan Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan sebaliknya, saudara ya. Kita harus semakin kecil, Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Saudara, siapa yang nggak tahu Josh Muller, pendiri panti asuhan lebih daripada 10.000 orang yang diasuhnya pada zamannya, saudara ya. Hidupnya mempengaruhi banyak orang, bahkan melampaui zamannya. Saat orang bertanya kepadanya, "Apa rahasia kehidupan Anda?" Muller menundukkan kepalanya dan berkata, "Ada. Rahasia hidup saya itu suatu hari ketika diri saya mati." Mati terhadap Josh Muller, pendapat, pilihan, serta kehendaknya. Mati terhadap dunia, persetujuannya, atau kecamannya. Mati terhadap persetujuan atau celaan bahkan dari saudara-saudara seiman atau teman-teman. Mati terhadap diri sendiri. Saudara, syarat kedua yang engkau penting lakukan pada waktu engkau ingin menjadi pemimpin adalah 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, kata Yesus, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa yang akan dihormati Bapa di sorga? Orang yang mati terhadap cara hidup yang lama, kedagingannya, mengikuti cara Yesus dalam melayani Tuhan. Hidup dalam karakter Yesus, melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih dan kelembutan, membenci kemunafikan, mencintai ketulusan. Yesus berkata, dengan melayani demikian akan dihormati Bapa. Bagaimana orang di sekitar kita akan melihat Yesus? Hanya ketika kita mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Amin, saudara. Kiranya Allah menolong kita menjalankan firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati sekalian.